Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepyoki dan akan saya Haja dari kelompok satu. Kami di sini akan membahas materi mengenai manusia. Proses penciptaan manusia. Manusia hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna bentuknya. Maksud paling sempurna di sini adalah Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang berdiri tegak, sedangkan hewan-hewan kebanyakan diciptakan dengan merayap. Allah juga menciptakan manusia yang makan menggunakan tangannya dan diberi keistimewaan berupa akal. Al-Quran menggambarkan tahapan-tahapan janin dalam rahim secara jelas dan akurat dan menyebutkannya ke dalam 7 fase. Yang pertama, fase tanah. Fase patit yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari makanan, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah yang kemudian dicerna menjadi darah sehingga akhirnya menjadi sperma. Yang kedua ada fase niptah atau air mani. Secara etimologi, niptah adalah cairan dalam jumlah kecil atau tetesan. Maksud niptah di sini adalah spermatozoid laki-laki dan spermatozoid perempuan. Selanjutnya fase alkohol. Fase alkohol adalah fase pembentukan organ tubuh. Saat itu jika sudah mempunyai sifat alok atau bergantung. Fase ini juga merupakan fase persiapan untuk membentuk atau mengembangkan organ-organ janin. Disebut alkohol karena ia bergantung di dinding rahim. Alkohol hidup dengan menghisap darah ibunya untuk mendapatkan makanan. Pada fase ini janin akan membentuk organ-organ genetik baik berjenis laki-laki atau perempuan. Kemudian fase berubah atau segumpal darah. Pada fase ini juga terdapat suatu rempengan daging merah yang disebut dengan plasenta. Oksigen dan nutrisi yang dibawa melalui aliran darah ibu kemudian menembus plasenta. Dari sini, tali pusar yang terhubung ke darah bayi membawa oksigen dan nutrisi tersebut untuk bayi. Fase mubghah ini berakhir dengan peniupan ruh yang terjadi pada hari ke-120. Setelah itu ada fase idgham. Fase salah satu bagian dari ruas mubghah ini akan berubah menjadi jaringan-jaringan tulang untuk membentuk tulang punggung dan struktur tulang lainnya. Pada sekitar awal minggu ke-7, rupa awal manusia telah tampak. Selanjutnya fase kisah al-ijam bilham atau pembungkus daging. Penggunaan fase ini dengan kisah yang berarti membungkus dan lam daging diibaratkan pakaian yang membungkus tulang selaras dengan kemajuan yang dicapai embriologi yang menyatakan bahwa sel-sel tulang tercipta sebelum sel-sel daging dan bahwa tidak terdeteksi adanya suatu tek daging sebelum terlihat sel tulang. Fase ini ditandai dengan menebalnya otot-otot di sekitar tulang dan meliputinya. Fase membungkus tulang dengan daging dimulai pada akhir minggu ke-7 dan berlangsung hingga akhir minggu ke-8. Dan terakhir ada fase insa atau pembentukan manusia. Pertumbuhan fase ini semakin cepat bandingkan sebelumnya. Janin berubah semakin menjadi ciptaan yang bentuk lain. Bentuk kepala, tubuh, dan organ lainnya mulai seimbang. Organ-organ dan sistem mulai berkembang untuk menjalankan fungsinya. Janin mulai siap untuk menerima kehidupan di luar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nurjaya. Jadi kali ini saya akan meneruskan penerangan dari yang telah dijelaskan oleh Ayoki barusan, yaitu proses penciptaan manusia. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit manusia dari alam ke alam. Sebelum lebih jauh, saya ingin bertanya, apa itu manusia? Ada yang tahu? Jadi, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Bahkan seorang nabi pula, seorang nabi. Tidak ada nabi yang asalnya dari hewan. Sempurna dari mananya? Yang pertama sempurna dari akalnya.
hewan tahu mana makanannya dan tahu mana makanan yang bukan makanannya. Mungkin kalau dilihat dari sana, manusia sedikit kalah dari segi penggunaan akalnya, akal yang sempurna. Saya sering melihat dari lingkungan sekitar ada hewan yang mati dengan kelaparan. Tapi untuk zaman sekarang, manusia saya belum melihat ataupun mendengar manusia mati dengan kelaparan. Mungkin ya manusia sedikit kalah. Kadangkala hewan rela mati dengan kelaparan. Tapi kalau manusia, kadangkala kalau tidak ada makanan, mencari makanan yang ada makanan haram ataupun datnya yang haram dengan cara koruptor lah, apalah. Kadang datnya makanan, misalkan makanan yang haram menurut agama, ya. Dan yang kedua, manusia itu sempurna dari bentuk ataupun fisiknya. Hewan memang memiliki bentuk, tapi Ayu Ting Ting lebih menawan daripada burung kenari. Jadi sangat layak sekali untuk kita semua sebagai manusia untuk bertafakur, bersyukur dibanding dengan sombong. Sebenarnya apa sih yang harus disombongkan oleh kita sebagai manusia? Sebenarnya manusia itu dilahirkan oleh orang lain, dimandikan yang pertama oleh orang lain, dimandikan yang pertama dan terakhir oleh orang lain, menguburkan juga oleh orang lain. Manusia itu berawal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi dari segi mana yang harus disombongkan? Benar. Dan untuk yang ketiga, fungsi dan peranan hidup manusia. Jadi sebenarnya di dunia ini seluruh benda itu memiliki fungsinya masing-masing. Tidak ada suatu benda yang tidak memiliki fungsi ataupun manfaat. Misalkan saya kasih contoh, benda ini, ada yang tahu ini apa? Bendanya sangat kecil dan memiliki lubang. Benda ini biasanya sering digunakan oleh montir-montir ataupun bengkel-bengkel. Benda ini lebih spesifiknya sering digunakan untuk mencairkan rantai. Ini. Sekecil-kecilnya apapun benda, sebesar-besarnya apapun benda, jangan pikir itu tidak ada manfaatnya. Dan sekarang manusia, saya akan membahasnya. Fungsi dan peranan hidup manusia yang diharuskan, yang pertama adalah belajar ataupun mengajarkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu diharuskan untuk seluruh umat muslim dan muslimat, laki-laki ataupun perempuan. Jadi mencari ilmu itu diharuskan. Bahkan ada hadis lagi, kejarlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi saya harap dan saya menghimbau khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita, jangan patah semangat dalam proses pencarian ilmu. Karena ilmu itu ia harus dicari dan diharuskan untuk kita mencarinya. Yang kedua, fungsi dan peranan hidup manusia itu adalah mengabdi kepada Allah, kepada Tuhan secara sederhana. Nabi Muhammad SAW pernah memberi contoh ketika beliau memiliki pakaian yang robek. Beliau tidak membeli pakaian yang baru, tetapi beliau mengkaputnya. Beliau tidak membeli
pakaian yang baru lagi setelah robek atau rusak, tapi beliau memperbaiki pakaian tersebut. Itu salah satu contoh dari Nabi kita semua untuk umatnya, untuk berperilaku secara sederhana dan mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, fungsi dan peranan hidup manusia di dunia ini adalah menjadi saksi Allah. Ketika manusia dilahirkan, manusia ataupun ketika seorang bayi dilahirkan, mungkin dari kalian pernah melihat seorang ayah mengadani seorang anaknya. Itu sebetulnya mentransfer agama dengan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang keempat, fungsi dan peranan hidup manusia di dunia ini yaitu sebagai khalifah. Khalifah itu seharusnya menjaga, bukan merusak. Tidak diharuskan untuk merusak dunia ini, merusak benda, merusak hewan, ataupun merusak sesama. Tidak diharuskan koruptor, tidak diharuskan menyakiti masyarakat, tidak diharuskan untuk menyiksa hewan, tidak merusak untuk mencemari lingkungan. Tapi diharuskan untuk menjaga lingkungan, mencintai masyarakat, mencintai binatang-binatang. Nabi pun sangat menyukai binatang. Pada zaman dahulu, Nabi sangat menyukai seekor kucing. Ya, intinya Nabi pula sangat menyayangi binatang, tidak menyiksa binatang. Yaitu ya, seperti yang keempat, manusia itu sebagai khalifah di dunia ini. Ya, dan mungkin penjelasan dari saya mungkin bermanfaat ya, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk bagi kita semua. Dan mohon maaf bila mana ada kesalahan, mungkin dari diri saya sendiri, dan kebenarannya mungkin dari Tuhan. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.